Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tentang peran dan kedudukan pemimpin dalam Islam. Mata kuliah agama, dosen pengampu Ibu Ihda Iromi LC MPDI. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok saya, yaitu saya sendiri Linda Rushidah, yang kedua Aulia Rahmah, yang ketiga Diang Novita Wulansari, yang keempat Mahmudah Nur Anissa, yang kelima Mutiara, dan yang terakhir Muhammad Ramfi Reza Febrian. Baiklah, kita simak video penjelasan berikut. Assalamualaikum, saya Aulia Rahmah dari kelompok 10. Sebelum kita mengetahui tentang definisi kepemimpinan, kita ketahui dulu tentang latar belakangnya. Jadi, dalam bangunan masyarakat Islami, pemimpin berada pada posisi yang menentukan terhadap perjalanan umatnya. Apabila sebuah jamaah memiliki seorang pemimpin yang prima, produktif, dan cakap dalam pengembangan dan pembangkitan daya juang dan kreativitas amaliyah, maka dapat dipastikan perjalanan umatnya akan mencapai titik keberhasilan. Dan sebaliknya, manakala suatu jamaah dipimpin oleh orang yang memiliki banyak kelemahan, baik dalam hal keilmuan, manajerial, maupun dalam hal pemahaman dan nilai tanggung jawab, serta lebih mengutamakan hawa nafsunya dalam pengambilan keputusan dan tindakan, maka dapat dipastikan bangunan jamaah akan mengalami kemunduran dan bahkan mengalami kehancuran. Selanjutnya yaitu definisi kepemimpinan. Kepemimpinan berasal dari kata pemimpin yang berarti orang yang memimpin dan petunjuk. Sedangkan dalam istilah Islam, pemimpin dikonotasikan dengan kata khalifah, amir, dan imamah. Khalifah adalah pengganti, yaitu seseorang yang menggantikan tempat orang lain yang lain dalam beberapa persoalan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kata khalifah yang berarti pengganti telah berkembang menjadi titel atau gelar bagi pemimpin tertinggi masyarakat muslim sebagai gelar yang berlabel agama. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahmudah Nur Anissa. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu tentang hakikat kepemimpinan. Kunci kepemimpinan adalah pengaruh yang dimiliki seseorang dan akibat pengaruh itu bagi orang yang hendak dipengaruhi. Peranan penting dalam kepemimpinan adalah upaya seseorang yang memainkan peran sebagai pemimpin guna mempengaruhi orang lain dalam organisasi atau lembaga tertentu untuk mencapai tujuan. Menurut Wirawan, mempengaruhi adalah proses di mana orang yang mempengaruhi berusaha merubah sikap, perilaku, nilai-nilai, norma-norma, kepercayaan, pikiran, dan tujuan orang yang dipengaruhi secara sistematis. Pengetahuan dan keterampilan dapat diperoleh dari pengalaman belajar secara teori ataupun dari pengalaman dalam praktek selama menjadi pemimpin. Namun secara tidak disadari, seorang pemimpin dalam memperlakukan kepemimpinannya memiliki caranya sendiri, dan cara-cara yang digunakan itu merupakan pencerminan dari sifat-sifat dasar kepemimpinannya. Selanjutnya adalah tentang syarat-syarat pemimpin dalam Islam. Syarat-syarat pemimpin dalam Islam berbeda-beda menurut para ulama, di antaranya yaitu Ibnu Khaldun, Al-Mawardi, dan Al-Ghazali. Tetapi inti dalam persyaratan utama mereka memiliki persamaan, yaitu yang pertama adalah berilmu atau kualifikasi ijtihad. Yang kedua adalah mengetahui ilmu politik, perang, dan administrasi. Yang ketiga adalah kondisi jiwa raga yang baik. Yang keempat, berlaku adil dan berakhlak mulia. Yang kelima
kualifikasi kepemimpinan yang penuh. Muslim, laki-laki, berakal, dan bebas. Sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Seseorang imam atau pemimpin harus bertanggung jawab terhadap Jumat karena imam itu telah menduduki jabatannya atau kekuasaannya melalui pengangkatan rakyat yang memberikan kekuasaan untuk mengurus tanggung jawab kenegaraan. Dengan sendirinya, imam harus dimintai pertanggungjawabannya atas jabatan yang telah didudukinya. Menurut para ulama, tanggung jawab pemimpin adalah sebagai berikut. Menurut Al-Baghdadi adalah apabila seorang imam menyimpang dari hukum yang ada berarti kekuasaannya telah tercemar. Dia harus meluruskan kesalahannya dan harus memperbaikinya atau menggantikannya langsung dengan yang lainnya. Pengambilan jalan seperti berlaku bagi para pemegang tampuk kepemimpinan seperti hadi dan berlaku pada pekerja lainnya. Jika dia menyimpang dari hukum, maka diberlakukan untuk meluruskan kesalahannya demi mencapai kebaikan. Yang kedua, menurut Al-Ghazali, yaitu adalah seorang sultan yang zalim harus diingatkan dari segi keabsahan kekuasaannya, baik itu diberhentikan ataupun berhenti sendiri. Terima kasih. Baik, di sini saya Muhammad Ralfi Reza Febrian akan melanjutkan presentasi teman saya yang sebelumnya. Baik, pada prinsipnya setiap pemimpin perlu memiliki kelebihan tertentu dalam sifatnya sebagai berikut. Yang pertama, beriman dan bertakwa. Yang kedua, kelebihan jasmani dan rohani. Yang ketiga, berilmu pengetahuan. Yang keempat, berani. Yang kelima, jujur. Yang keenam, hikmah. Yang ketujuh, memiliki akhlak mahmudah dan menghindari akhlak yang mazmumah. Yang kedelapan, berlapang dada. Yang kesembilan, penyantun dan penyayang. Yang kesepuluh, akhlak ikhlas dan rela berkorban. Baik, di sini yaitu D, konsep kepemimpinan dalam Islam. Konsep amanah yang diberikan kepada manusia sebagai khalifah fil ardi menempati posisi sentral dalam kepemimpinan Islam. Logislah bila konsep amanah kekhalifahan yang diberikan kepada manusia menuntut terjalinnya hubungan atau interaksi yang sebaik-baiknya antara manusia dan pemberi amanah Allah, yaitu yang pertama mengerjakan semua perintahnya, yang kedua maksud saya menjauhi semua larangannya, dan yang terakhir yang ketiga ridho atau ikhlas menerima semua hukum-hukum atau ketentuannya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang peranan kepemimpinan dalam perspektif Islam. Yang pertama yaitu hikmah. Ajaklah manusia ke dalam Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat baik bagi bijaksana. Yang kedua, diskusi. Yaitu jika ada perbedaan dan ketidaksamaan pandangan, maka seorang pemimpin menyelesaikan dengan diskusi dengan bertukar pikiran. Yang ketiga yaitu qudwah. Kepemimpinan menjadi efektif apabila dilakukan tidak hanya dengan nasihat, tapi juga dengan ketauladanan yang baik dan bijaksana. Yang selanjutnya, fungsi kepemimpinan. Fungsi kepemimpinan diantaranya adalah yang pertama, membangkitkan loyalitas dan kepercayaan bawahan. Yang kedua, mengkomunikasikan gagasan atau ide kepada orang lain. Yang ketiga, mempengaruhi serta menggerakkan orang lain untuk dapat mengikuti apa yang menjadi keputusan baik dari keputusan pemimpin manapun yang sesuai dengan keputusan bersama dan menciptakan perubahan secara efektif. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim, telah selesai sudah penjelasan materi yang disampaikan oleh para penyaji tadi. Selanjutnya saya akan menyimpulkan materi peran dan kedudukan pemimpin dalam Islam, yaitu kepemimpinan Islam adalah konsep yang tercantum dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang meliputi kehidupan manusia pribadi, berdua, keluarga, bahkan sampai umat manusia atau kelompok. Konsep ini mencakup baik cara-cara memimpin atau dipimpin demi terlaksananya ajaran Islam yang menjamin kehidupan di dunia dan akhirat sebagai tujuannya. Sekian dari kelompok 10, saya Linda Roshida, perwakilan kelompok 10 mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan, salah ataupun khilaf, baik disengaja maupun tidak disengaja.
Jazakillah